Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damayanti dengan NIM 14076210024 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Izin untuk memaparkan tugas akhir saya untuk mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah yang diampu oleh Prof. Endri Buriswati, MPD. Saya berfokus kepada penerapan metode belajar meaningful learning dalam pembelajaran IPS. Hal pertama yang dilakukan yakni menganalisis artikel jurnal dengan topik terkait yakni metode meaningful learning dalam pembelajaran IPS. Untuk jurnal yang pertama yakni jurnal ilmiah PGMI dengan judul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Bermakna atau Meaningful Learning pada pembelajaran tematik IPS terpadu terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di MI Ahliyah 4 Palembang. Researcher-nya ini ada Donas Ahmad Najib dengan sampel siswa kelas 3 di MI Ahliyah 4 Palembang yang terdiri atas 50 orang. Fokusnya ini mengenai penerapan pembelajaran bermakna atau meaningful learning dengan metode penelitian kuantitatif dan mendapatkan hasil atau hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebelum siswa menggunakan pembelajaran meaningful learning, hasil belajar yang didapatkan ini masih rendah dengan skor 60 berjumlah dari 31 orang dari 50 orang. Namun setelah digunakan metode pembelajaran meaningful learning, ada peningkatan hasil belajar yakni memperoleh hasil skor 80 dari berjumlah 37 siswa dari 50 siswa. Yang kedua itu ada jurnal PGSD dengan judul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Bernuansa Lingkungan Alam terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 6 SD Gugus 4 di Salemadeg, Timur Tabanan. Dengan researcher itu Ibu Tufira Kumarta, Made Putra, dan Iwayan Sujana. Dengan sampelnya ini siswa kelas 6 SD Gugus 4 Salemadeg, Timur Tabanan yang berjumlah 30 orang. Fokusnya ini mengenai lingkungan alam penunjang pembelajaran bermakna dengan metode desain eksperimen semu atau kuisi eksperimen. Dan mendapatkan hasil penelitian menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil pembelajaran bermakna dengan nuansa lingkungan ini sekitar 82,53 dengan varian sebesar 14.313 dan standar deviasi 3.783. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa untuk kelompok kontrol dengan model pembelajaran konvensional atau yang biasa itu adalah 78,76 dengan varian sebesar 17.239 dan standar deviasi 4.152. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelompok eksperimen melalui pendekatan pelajaran bermakna bernuansa lingkungan alam memiliki nilai hasil belajar yang lebih tinggi nih daripada kelompok kontrol dengan model yang pembelajarannya konvensional. Lalu yang ketiga itu ada Journal of Social Science Education Research dengan judul Strategi Meaningful Learning dalam Proses Belajar Mengajar Pendidikan IPS di Tengah Pandemi COVID-19. Dengan researcher Fatia Nur Aziza, sampelnya ini siswa kelas 5 SD Gunung Anyar 273 dengan fokus meaningful learning di tengah pandemi COVID-19 dengan metode perpustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor yang menentukan pembelajaran bermakna di era COVID-19 adalah dalam proses belajar mengajar pendidikan diantaranya itu pertama, pemahaman karakter dari peserta didik, kedua, kolaborasi penting antara pendidik dan kedua orang tua, serta yang terakhir ini pemahaman dari peserta didik. Jurnal keempat ada Jurnal Seminar Nasional Pendidikan FKIP Unmap 2020 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Meaningful Instruction Design terhadap kemampuan metakognitif peserta didik. Researchernya ini ada Eis Ratnawati dan Roni Rodiana dengan sampel siswa sekolah dasar dan fokusnya ini mengenai meaningful instruction design dengan metode kajian literatur dan mendapatkan hasil
Melalui penelitian kajian literatur ini diungkapkan bahwa dalam menerapkan mata pembelajaran ilmu pendidikan sosial, maka perlu upaya untuk melakukan perbaikan peningkatan kualitas pembelajaran ilmu pendidikan sosial atau IPS agar siswa menjadi lebih aktif untuk berinteraksi dan memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial dengan mudah. Lalu jurnal kelima ada Seminar Nasional Pendidikan Dasar dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar IPS kelas 4 SDN 201 Impres Tamu-Tamu Kabupaten Maros dengan researcher ini Megawati. Dan sampelnya ini siswa kelas 6 SDN 2001 Impres Tamu-Tamu Kabupaten Maros yang berjumlah 34 orang dan terfokus pada hasil belajar siswa setelah diterapkannya problem based learning. Metode yang digunakan ini adalah penelitian yang digunakan dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisi eksperimen atau eksperimen semu dan mendapatkan hasil siswa kelas 6 SDN 201 Impres Tamu-Tamu Kabupaten Maros. Penelitian ini berlangsung selama 4 minggu. Pelaksanaan ini dimulai dengan observasi dan pertemuan tatap muka yang berlangsung selama 3 pertemuan untuk dengan tambahan 2 pertemuan untuk pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh penggunaan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar dapat dikatakan sangat efektif terhadap pembelajaran siswa kelas 6 di SDN 201 Impres Tamu-Tamu Kabupaten Maros. Lalu yang keenam ini ada jurnal penelitian dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Meaningful Instructional Design atau CMID dalam pembelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon dengan researcher Ayu Lestari, Ratna Puspitasari, dan Yeti Nurizati dengan sampel siswa di kelas 8 SMP Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Fokusnya ini mengenai Cooperative Meaningful Instructional Design atau CMID dengan metode penelitian kuantitatif dan mendapatkan hasil berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran angket secara keseluruhan ditunjukkan bahwa hasil persentase penerapan model pembelajaran kooperatif meaningful instructional design memperoleh rata-rata sebesar 78,25% yang dikategorikan baik. Hasil belajar didapat dari nilai rata-rata pretest sebesar 48,2, sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 82,8 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni 34,6. Lalu berikutnya yang ketujuh ada Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan judul Motivasi Belajar IPS Siswa pada Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dengan researcher Elpridarta Putra, Satria Eva Astuti, Mulyani Mita, dan Dwi Anggriani dengan sampel SD Negeri 023 Pulau Kijang tahun pelajaran 2019-2020 dan terfokus pada Contextual Teaching and Learning atau CTL dengan metode penelitian kuasi eksperimen. Dan mendapatkan hasil dilihat dari hasil uji perbedaan rata-rata di atas siswa pada proses pembelajaran yang memiliki motivasi awal yang berbeda atau terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Model pembelajaran CTL memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar IPS siswa sebesar 15,53% dengan kategori baik dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Jadi setelah digunakan contextual teaching and learning ini, motivasi pembelajaran siswa untuk mata pelajaran IPS ini ada peningkatan dengan kategori baik. Lalu yang ke-8 itu ada Jurnal Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan judul Pemanfaatan Lingkungan Sosial sebagai Media Belajar sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri kelas 5 Kota Bumi Utara dengan researcher yaitu Eni Munisah dan Dewi Sartipa. Dengan sampelnya ini ada siswa kelas 5 SD Negeri Kota Bumi Utara. Fokusnya ini mengenai pemanfaatan lingkungan sosial sebagai media belajar dan metode yang digunakan yaitu classroom action research
Nah, berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang menggunakan media lingkungan sosial dapat mengubah kebiasaan dalam proses pembelajaran yang terpusat pada pendidik, menjadi terpusat pada siswa. Dengan strategi ini, siswa cenderung aktif, kreatif, sehingga aktivitas siswa di kelas ini semakin meningkat dan semakin inovatif gitu. Lalu yang kesembilan ada jurnal Jipsindo dengan judul peningkatan motivasi belajar IPS dengan model pembelajaran Numbered Heads Together pada siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Kalasan tahun 2014-2015. Yang meneliti ini adalah Endang Ruhyati dengan sampel siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Kalasan tahun 2015 yang berjumlah 37 orang dan terfokus pada modul pembelajaran Numbered Heads Together dengan metode penelitian tindakan kelas. Hasil penelitiannya yaitu pembelajaran dari masing-masing siklus meliputi hasil observasi kegiatan siswa saat proses belajar mengajar berlangsung dan hasil angket siswa pada setiap akhir siklus. Pembelajaran IPS dengan model pembelajaran Numbered Heads Together menggunakan LKS, siswa termotivasi dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar serta pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga bermakna. Yang terakhir itu ada jurnal Aula Duna, yaitu mengenai pengaruh penerapan media animasi audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 6 di SDN 04 Pademangan Oki, Sumatera Selatan. Yang meneliti itu ada Resi Relista, Joko Rohadi, dan Wibowo. Sampelnya ini ada siswa kelas 6 SDN 04 Pademangan Oki, Sumatera Selatan yang berjumlah 32 orang dengan metode versi eksperimen atau eksperimen semu. Pengaruh terfokus pada pengaruh penerapan dari media animasi audio visual dan mendapatkan hasil bahwa belajar siswa sebelum diterapkan media animasi audio visual ini tergolong rendah. Hal ini terbukti dari hasil pretest siswa yang mendapatkan nilai tinggi atau memenuhi KKM hanya sebanyak 4 orang. Namun setelah digunakan media animasi audio visual dalam proses pembelajaran tes, hasil tes siswa yang memperoleh nilai sesuai KKM itu semuanya. Jadi ada pengaruh yang cukup baik setelah digunakan media animasi audio visual, yang mana sebelum digunakan ini hanya 4 orang siswa yang memenuhi nilai sesuai KKM, namun setelah diterapkannya itu semua siswa memenuhi nilainya sesuai standar KKM. Setelah menganalisis 10 artikel, dapat dihasilkan celah atau gap permasalahan, dan berikut identifikasi permasalahan dari analisis artikel tersebut. Yang pertama ini, guru harus mampu memadukan secara harmonis konsep-konsep yang telah dimiliki peserta didik dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Lalu yang kedua itu mengaktifkan lebih banyak indera pada peserta didik akan membuat pembelajaran lebih inovatif dan bermakna. Lalu yang ketiga ini perlu keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif sehingga siswa memperoleh pengalaman langsung. Lalu ini ada hasil peta kebaruan atau novelty, masalah yang akan dirumuskan dengan menggunakan aplikasi FOSS-Viewer. Yang pertama ini ada FOSS-Viewer berdasarkan bibliographic data. Lalu berikutnya ada FOSS-Viewer berdasarkan text data, jadi ada text data atau keyword. Ini ada beberapa keyword yang sering muncul melalui analisis artikel. Yang pertama itu ada pemanfaatan, ada meaningful instruction design, lalu ada learning, dan ada strategi meaningful learning. Lalu setelah memperoleh peta kebaruan tentang novelty, berikut rumusan masalah yang memiliki kebaruan dan urgensi untuk dipecahkan. Yang pertama itu bagaimana cara membangun kebermaknaan pembelajaran IPS. Lalu yang kedua, mengapa meaningful learning dirasa efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS. Dan yang terakhir ini, media pembelajaran apa sih yang dapat digunakan guna menunjang pembelajaran IPS dengan metode meaningful learning. Oke, selanjutnya ada solusi.
Kita semua tentu nggak bisa menutup diri kalau hingga saat ini pandangan atau stereotip mengenai pembelajaran IPS yang berkembang di masyarakat itu masih banyak yang beranggapan bahwa pembelajaran IPS ini hanyalah penuh dengan hafalan dan nyaris tidak ada daya pikat untuk belajar gitu. Belum lagi jika dilihat dari bidang studi IPS yang berisi banyak materi yang disusun dari berbagai disiplin ilmu sosial, yang diantaranya itu ada sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, politik, dan lainnya. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana sih agar pembelajaran IPS yang kita ketahui ini lebih bermakna dan ada nilai atau moral value yang dapat melekat bagi peserta didik. Oke, yang pertama itu ada pembelajaran ini jangan hanya berfokus pada textbook, di mana siswa diarahkan untuk mengerjakan soal dan menjawab soal dari LKS atau buku paket yang menjadi pegangan. Kalau misalkan pembelajarannya masih seperti ini, itu dikhawatirkan tidak ada pembelajaran yang melekat pada diri siswa dan lebih cepat dilupakan. Yang kedua itu usahakan kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa dan membantu siswa untuk belajar secara nyata atau kontekstual berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Usahakan jangan pembelajarannya itu metode teacher center sehingga siswanya ini nggak ada space untuk bergerak dan mengekspresikan diri. Nah, yang ketiga itu menjalin hubungan baik dengan peserta didik. Nah, kalau misalkan peserta didiknya sudah merasa nyaman dengan pendidik, nah diharapkan ini peserta didik akan lebih berani untuk mengajukan pertanyaan atau aktif dalam kelas sehingga kelas ini lebih hidup dan lebih menyenangkan gitu. Yang keempat, buatlah suasana kelas menyenangkan dengan metode dan strategi yang menarik dalam pembelajaran seperti bermain peran atau berhubungan langsung dengan alam, bisa juga berkunjung langsung ke museum yang menyimpan benda-benda heritage. Nah, yang terakhir itu ada gunakan media pembelajaran seperti media audiovisual sehingga kelas lebih menyenangkan dan lebih fun. Lalu yang berikutnya itu ada prototype solusi. Nah, jadi yang pertama ini usahakan guru memiliki orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik, melainkan juga diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta potensi dasar siswa gitu. Lalu pilih topik pembelajaran yang relevan berdasarkan pengalaman anak dan gunakan metode belajar yang membuat anak terlibat langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan sehingga anak tidak boring dan jalannya kelas ini tidak membosankan gitu. Lalu yang terakhir gunakan bahan pembelajaran yang konkret atau nyata, dan terakhir lakukan evaluasi penilaian hasil belajar siswa sehingga bila dirasa pembelajarannya masih kurang, guru ini bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan itu lebih baik ke depannya. Lalu kita harus tahu nih kelebihan dari penerapan meaningful learning dalam pembelajaran itu apa sih? Meaningful learning ini dikatakan efektif diterapkan pada pembelajaran IPS karena memiliki kelebihan. Di antaranya itu yang pertama, informasi yang dipelajari oleh peserta didik secara bermakna akan lebih lama diingat. Ingatan tersebut akan bertahan lama disebabkan peserta didik yang menemukan konsep pengetahuannya sendiri sehingga memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi-materi pembelajaran yang memiliki kemiripan gitu. Lalu yang terakhir dapat meningkatkan penguasaan konsep. Informasi atau pengetahuan yang baru didapat oleh siswa akan dikaitkan dengan konsep yang lama yang relevan, sehingga antara pengetahuan yang baru juga konsep yang sebelumnya dikuasai oleh siswa mampu menyatu dan berintegrasi, namun konsep lama ini tidak dilupakan dengan konsep baru tetap diingat. Lalu kekurangan dari sistem meaningful learning ini di samping memiliki kelebihan, tentu penerapan meaningful learning dalam belajar ini ada kekurangannya gitu. Yang pertama itu akan mempengaruhi jalannya proses pembelajaran. Nah, jika siswa ini kan nggak semua bisa kita samaratakan ya. Ada yang memang daya ingatnya bagus, namun ada yang siswa yang daya ingatnya ini agak kurang gitu. Nah, jika ada siswa yang daya ingatnya kurang, maka pembelajaran akan tersendat. Sebab kunci dari pembelajaran ini adalah
penyatuan atau integrasi antara pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru yang dimiliki oleh siswa. Jadi jika ada siswa yang memang kekurangan daya ingatnya itu kurang, maka penerapan metode ini akan mengalami kesulitan atau tersendat. Nah, lalu yang berikutnya ini mengharuskan kemampuan guru untuk lebih kreatif agar suasana di kelas itu bisa bermakna dan menyenangkan gitu. Jadi kalau misalkan pembelajarannya flat dan membosankan, tentu ini tidak akan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa gitu. Oke, baik, sekian pemaparan tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.